Halo semuanya, kembali lagi di Beropini. Ini gue udah berapa lama ya nggak bikin Beropini, terakhir kali tahun lalu yang pasti. Dan sekarang gue decide untuk bikin lagi karena sebenarnya lebih pingin mengutarakan unek-unek aja sih di Beropini kali ini. Jadi gue nggak banyak riset atau apapun seperti biasanya. Bener-bener ini pure opini gue. Gue pingin ngomongin soal privilege. Mungkin buat beberapa dari kalian tuh kayak bosen gak sih dengerin conversation atau diskusi soal privilege, karena kita selalu ngomongin itu di semua platform ya, terutama di Twitter. Udah di tahap dimana kayaknya tuh kita salty banget sama orang-orang yang privilege, terutama yang financially privileged gitu. Which for me actually it's fair. Ada certain advantage yang didapetin satu orang hanya karena they were born with it gitu. Ada orang yang harus working hard buat dapetin advantage itu, even after working hard dia tetap gak bisa berada di poin yang sama gitu-gitulah. Pokoknya intinya hidup itu penuh dengan ketidakadilan gitu ya. Nah tapi gue di sini pingin ngobrolin soal privilege yang kayaknya jarang dibicarakan orang. Beberapa waktu lalu gue nonton videonya Pandji Pragiwaksono yang dia itu decide buat stay di New York karena dia pingin memulai karir di sana menjadi komik. Dia ngejelasin lah gimana prosesnya, terus kenapa dia decide untuk melakukan itu, terus planning dia apa. Terus ada poin yang dia angkat juga adalah kekhawatiran dia apakah ini adalah hal yang tepat untuk dia lakukan buat anak-anaknya gitu. Karena kan anak-anaknya masih tergolong kecil ya, kayak Dipo tuh baru mau masuk SMA kalau nggak salah. Terus masih ada anaknya nomor 2. Terus dia juga berencana untuk boyong anak-anaknya di environment yang baru, di lingkungan yang baru dan segala macem. Ada satu hal sih sebenarnya yang tersirat di otak gue dan gue nggak bisa relate, adalah gimana sih rasanya jadi anak-anak yang punya orang tua seperti itu gitu. Orang tua yang dia itu passionate sama sesuatu, yang dia punya clear idea gitu dia pinginnya apa. Kalau dari segi karir, nyokap bokap gue itu ya tipikal orang biasa aja sih, yang dia kerja. I don't know if those careers are the one that my parents wanted. Nyokap gue dulu sempat kerja di beberapa tempat, terus ended up quitting karena ada anak gitu kan. Terus kalau bokap gue ya dia kerjanya so not fancy at all. Kalau kalian nonton film Rentang Kisah kalian pasti tahu. Nah jadi gue tuh nggak pernah diperlihatkan selama gue growing up ya figur yang dia itu passionate sama karirnya dia, yang dia itu berkarir itu bukan hanya sekadar untuk survive, untuk dapetin kenyamanan finansial, tapi karena itu dia pingin ngelakuin, karena itu callingnya dia gitu. Ibaratnya kayak Pandji gitu, yang dia sebenarnya udah nyaman di Indonesia, terus dia decide pin ke New York karena dia emang punya mimpi itu gitu. Nah ini kayaknya yang dilupakan sama orang-orang ketika mereka ngomongin privilege, karena selama ini kan paling diskusinya cuma berputar di uang doang kan. Dan gue juga nggak menyalahkan sih, karena emang uang almost segalanya gitu. Uang bisa memberikan lo kenyamanan, at least uang juga bisa memberikan lo freedom dan bisa liberating lo gitu. Lo jadi bisa punya lebih banyak pilihan dan akses segala macem. Cuma yang sering kita lupakan itu, kalau lu punya orang tua yang ibaratnya dia financially stable dan segala macem gitu-gitu, ada mentalitas juga gitu di balik itu yang menurut gua nggak semua anak punya. Kayak contohnya mentalitas gimana ketika lu dihadapi oleh tantangan, terus gimana caranya lu bisa solving problem tersebut, terus mentalitas attitude seperti apa gitu yang harus lu punya sebagai manusia. Karena buat sukses itu kan gak cuma kita mesti sekolah yang rajin terus punya ijazah, ada banyak hal lain yang lu mesti punya gitu kalau misalnya lu pingin sukses di dalam hidup. Nah gue ngebayangin kalau misalnya anak-anak, kalau dia selama hidup itu gak pernah melihat ada figur gitu atau mentor
yang dia lihat, oh ternyata kayak gini ya attitude yang harus punya gitu, pasti akan susah buat dia growing up jadi orang yang punya mentalitas siap gitu loh, siap menghadapi dunia nyata dan siap menghadapi realita. Gue ada kayak satu orang gitu yang dia selalu bilang, iya gue kan semua sebenarnya ngelakuin sendiri gitu, dari kantong gue sendiri, terus semua itu juga usaha gue makanya kesel banget kalau ada yang bilang itu karena gue punya privilege dari orang tua gue. Nah, dia berpikir mungkin privilege di sini tentang uang aja, tapi menurut gue it's not just about the money. The fact that he knows like work ethic wise, gimana cara untuk finding opportunity, terus fakta bahwa dia mungkin diberi kepercayaan gitu sama orang tuanya untuk bisa bikin keputusan sendiri. Mungkin orang tuanya memperlihatkan gitu ke dia bahwa in order to succeed ada proses gitu di dalamnya. You have to allow yourself to fail gitu, dan ketika dia gagal, orang tuanya itu nggak beating himself up kayak kalau gagal sih, kok kayak gini sih gitu. Orang tuanya tetap kasih kepercayaan ke anaknya kalau ya memang lu butuh untuk dapetin kegagalan itu, lu emang butuh untuk di bawah gitu supaya lu tahu apa yang harus lu lakukan ke depannya lebih baik lagi gitu. Jadi basically privilege itu juga kalau kita punya orang tua yang mengizinkan kita untuk membuat kesalahan dan gak menghukum kita terlalu berlebihan atau mempermalukan kita terlalu berlebihan, itu juga dia dapetin secara tidak langsung gitu dengan melihat ya orang tuanya yang oh ternyata kayak gini ya gitu caranya gitu. Gue ngeliat bokap nyokap gue seperti ini gitu, how they function in life career wise. Dan itu sih yang gue penasaran sebenarnya, karena gue sendiri juga growing up I don't have that figure. Dari gue kecil, seinget gue ya, gue tuh ibaratnya cuma dikasih tahu kalau misalnya lu pingin sukses dalam hidup, in this case like financially successful, ya lu harus belajar, lu harus rajin sekolah. Dan ternyata setelah gue nyemplung nih, sekarang umur gue hampir 30, it's not enough. Kayak yang gue bilang, ada hal lain yang lebih butuhin for you to make it gitu. You have to have what it takes, and what it takes is not just ijazah lu gitu. What it takes is not just CV lo atau segala macam. Karena sekarang kan persaingan tuh gede banget ya, banyak banget orang-orang yang bahkan lebih keren in terms of experiences yang dia punya, educational background yang dia punya. Bener-bener sekarang those small things sih yang ngebedain lu sama orang-orang lain. Kayak waktu itu gue juga nonton Queer Eye, gue lupa episode berapa, dan bokapnya itu seorang musisi kan, dan clearly he's very passionate about what he does and very serious about it as well. Dia punya the whole studio, terus dia bener-bener kayak grinding, he's all being creative, he creates something every day gitu-gitu. Dan si bapak ini juga punya anak, dan di situ sih gue juga yang kayak jadi berintrospeksi sih, gimana ya rasanya gitu lo punya seseorang yang dekat dengan lo, yang lo lihat ibarat tiap hari, dan ibaratnya lo dikasih contoh gitu lo bahwa gini nih gitu, ternyata tekun itu seperti ini, ternyata tangguh itu seperti ini, oh ternyata gue mungkin akan juga mengalami kesulitan ini, dan oh begini caranya gitu, gue mestinya kayak gini gitu loh, yang menurut gue juga adalah privilege dan gak semua orang dapat, gak semua orang anak punya. Terutama kalau kita ngomongin di Indonesia ya, at least di proximity gue, a lot of the people, the adults yang di kanan kiri gue itu basically dia hidup itu ya ketika dia udah berkeluarga, ketika dia udah punya anak dan segala macam, dia hidup ya buat survive aja gitu. Jarang sih gue punya seseorang gitu di dalam hidup gue yang dia juga even ketika dia udah punya anak, dia udah punya istri, punya suami, punya pasangan, udah punya tanggung jawab, terus dia masih punya mimpi lain gitu buat dia sendiri, itu jarang banget. Mostly hidup dia udah deh buat suaminya aja atau buat istrinya aja, buat anaknya aja gitu. Suddenly like they gave up their individual needs gitu for some reason. Gue nggak tahu apakah itu salah apa enggak ya, kayak gitu. I guess tergantung sih sama orangnya gitu, tergantung lu pingin memilih menjadi orang yang seperti apa. Tapi kalau gue pribadi, gue mencoba untuk flashback ke gue kecil dulu ya. Mungkin gue akan banyak terbantu sih kalau gue melihat ada orang-orang dewasa di sekitar gue yang regardless responsibility apa yang dia punya, dia masih tetap punya mimpi dan aspirasi sendiri. Terutama kalau perempuan gitu, akan sangat membantu sekali sih kalau buat gue pribadi. Karena pas gue kecil dulu, gue juga
karena gue ngeliat kanan kiri gue kayak perempuan itu, oh ya dia habis itu nikah terus dia punya anak, terus kayak ada yang masih kerja juga, ada yang udah enggak, ada yang give up, terus katanya kayak pengen fokus ke anaknya, which is I don't know, again gue nggak tahu apakah itu salah apa bener, balik lagi tuh pilihan. Cuma akhirnya di otak gue tuh terpatri bahwa oh ya udah nanti kalau misalnya gue udah punya responsibility, that's it for me gitu. Jadi di otak gue itu entah kenapa pas gue single itu adalah masa-masa dimana ya udah gue harus bener-bener puas-puasin gitu, puas-puasin ngelakuin apa yang gue mau, puas-puasin punya mimpi gitu, karena nanti gue akan punya banyak tanggung jawab dan gue nggak bisa semudah itu dan semerdeka itu. Padahal sebenarnya nggak juga sih kalau menurut gue ya. Menurut gue you cannot lose yourself just because you have other responsibility. At the end of the day, diri lo itu adalah tanggung jawab pertama lo gitu. Dan I don't know, for me, in my opinion, you also have to prioritize yourself as well. Kayaknya beberapa waktu lalu gue ngomongin tentang Maudy Ayunda yang dia punya privilege karena orang tuanya well off dan segala macem gitu. Balik lagi sih ke poin gue yang awal. Menurut gue dia bisa jadi orang yang sekarang itu tidak hanya karena dia punya kenyamanan secara material, gak hanya karena dia disupport secara finansial sama orang tuanya, tapi gue yakin juga karena dia dari kecil diberi contoh gitu lewat orang tuanya gimana menjadi orang dengan mental atau attitude ya orang sukses. Mungkin dia ngelihat orang tuanya punya drive, punya passion, tetap punya mimpi yang tadi gue bilang gitu, walaupun udah punya tanggung jawab, tetap punya goals yang pengen dia raih, nggak cuma investing themselves in their kids. Gue nggak tahu sih aslinya kayak gimana, tapi gue berasumsi dia hidup di household yang seperti itu, makanya dia bisa sukses di banyak aspek, nggak cuma pendidikan doang, tapi karir juga, dan karirnya juga macem-macem, nggak cuma di acting, tapi juga di nyanyi. Nggak semua anak diberikan contoh lewat orang tuanya. Gue juga nggak nyalain sih orang tua yang seperti itu, karena they also don't know any better kan. Gue yakin ya nama orang tua itu udah pasti pingin memberikan yang terbaik ke anaknya, cuma versi terbaiknya itu seperti apa kan. Tapi yang gue tahu pasti mereka pingin lebih baik dari gimana orang tua mereka dulu ngedidik mereka. So I guess it really depends on their individual experience. Udah pasti gue rambling. Gue nggak tahu apakah kalian bisa dapetin poin dari video ini apa enggak, tapi semoga tertransfer ya apa yang ada di otak gue ini. Sebenarnya buat gue jadi reminder juga sih. Gue pingin reminding diri gue untuk not losing myself regardless how old I am. Terus regardless how many responsibilities I have in life, gue nggak ada anak gitu, tapi mungkin nanti siapa yang ngeliat gitu kan, entah itu ponakan gue yang sekarang masih ada di perut, atau orang lain gitu yang lebih muda dari gue, atau followers gue gitu, dia ngeliat kalau ternyata oh there's other alternative gitu that I can be instead of just this, whatever that means gitu deh. Terima kasih sudah menonton video kali ini, dan kalau kalian ada unek-unek juga, kalian bisa banget tulis di comment section di bawah. Jangan lupa sehat-sehat terus, karena gue ngeliat di kanan kiri gue pada banyak yang kena Omicron di Indonesia ya. Semoga pandemi ini bisa cepet terlewatkan, bisa cepet kelar biar kita bisa balik ke normal lagi, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.